berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada masuk semua, Bu. Guru akan ajar terlebih dahulu ya. Mbak Firda, Mas Afandi, Hadir. Mbak Sia, Hadir, Bu. Mbak Afifah, Hadir, Bu. Mbak Yoga, hadir Bu. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya anak. Ya, Bu. Yuk kita berdiri semuanya dulu. Nah, di sini Ibu akan mengecek semangat kalian. Kita tepuk semangat dulu bersama-sama ya. Kalian sudah bisa? Sudah, Bu. Ya, kita tepuk sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Tangan semuanya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang materi bagian-bagian dan fungsi rumah. Kalian tahu nggak sih bagian-bagian rumah itu apa saja? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya, Bu. Coba Mbak Mita apa saja? Ruang makan, Ya. kamar tidur, Ya. kamar mandi, ruang Ya. tamu, dan dapur, Bu. Oh ya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan lagi. Bagian rumah mana yang sering kalian gunakan? Siapa yang sudah? Saya, Bu. Iya, Mbak Yoga, silahkan. Bagian rumah ruang tamu. Ya, mengapa? Coba jelaskan. Karena di ruang tamu itu kita bisa berkumpul dan nonton TV bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang ruangan rumah dan fungsinya. Seperti di rumah teman-teman, hampir semua rumah pasti ada beberapa ruangan yang kegunaannya berbeda-beda. Nah, kita mau cari tahu yuk, ruangan apa saja yang ada di dalam rumah dan apa fungsinya. Teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu pengertian dari rumah. Rumah sebagai tempat tinggal kita, sebagai tempat berkumpul dan beristirahat bagi keluarga, serta sebagai tempat untuk berlindung dari panas dan hujan. Selain itu, rumah juga sebagai tempat untuk berlindung dari berbagai hewan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama adalah garasi. Garasi biasanya berada di bagian depan rumah. Garasi digunakan untuk tempat kendaraan, misalnya untuk mobil, motor, atau sepeda. Yang kedua ada teras. Teras biasanya juga terletak di bagian depan rumah. Teras adalah tempat penghubung antara bagian luar rumah dengan bagian dalam rumah. Jadi menghubungkan bagian halaman dengan ruangan rumah. Di teras biasanya diletakkan beberapa kursi yang bisa digunakan untuk bersantai oleh pemilik rumah. Yang ketiga adalah ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk menerima tamu. Di dalam ruang tamu biasanya diletakkan meja dan kursi untuk tempat duduk tamu. Kemudian ruangan yang keempat adalah ruangan keluarga. Ruang keluarga adalah tempat untuk berkumpul atau bersantai dengan anggota keluarga. Biasanya di ruang keluarga itu, keluarga bisa menonton TV atau duduk santai sambil bercerita dengan anggota keluarga. Yang kelima adalah kamar tidur. Kamar tidur adalah tempat yang digunakan untuk tidur atau beristirahat. Biasanya di kamar tidur ada tempat tidur, bantal, guling, dan lemari. Yang keenam adalah kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat untuk mandi. Di kamar mandi biasanya terdapat bak mandi, gayung, dan peralatan mandi. Selain itu juga terdapat WC untuk buang air. Ruangan yang ketujuh adalah ruang makan. Ruang makan adalah tempat yang digunakan untuk makan bersama, untuk sarapan, makan siang, dan makan malam bersama anggota keluarga. Biasanya di ruang makan itu terdapat meja dan kursi. Selain itu juga ada galon atau dispenser dan juga kulkas serta ada peralatan makan. Ruangan selanjutnya adalah dapur.
Dapur adalah tempat untuk memasak dan menyiapkan makanan. Di dapur biasanya terdapat kompor, wastafel untuk cuci piring, rak piring, peralatan masak seperti penggorengan dan panci. Ruangan yang terakhir adalah gudang. Gudang adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang yang jarang digunakan atau yang sudah tidak digunakan sama sekali. Baik teman-teman, itu tadi ruangan yang ada di dalam rumah. Sekarang kita sudah tahu nama ruangan dan fungsinya. Untuk itu, sebaiknya kita bisa menggunakan ruangan di rumah dengan tepat ya, sesuai dengan kegunaannya. Nah, teman-teman, ruangan rumah dan fungsinya tadi bisa kita rangkum ke dalam peta pikiran seperti berikut. Oke teman-teman, alhamdulillah itu tadi penjelasan tentang ruangan rumah dan fungsinya. Terima kasih banyak sudah belajar di rumah SK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tersebut kalian masih ingat nggak apa saja sih isi bagian-bagian rumah itu? Siapa yang tahu? Coba sebutkan salah satu bagian rumah. Ya, Mbak Yoga silakan. Kamar tidur. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk tidur. Ya, bagus. Kamar tidur untuk beristirahat atau untuk tidur. Selanjutnya siapa? Saya Bu. Ya, Mbak Arika. Ruang makan. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk makan bersama keluarga. Ya, bagus. Ruang makan, tempat untuk makan bersama keluarga. Siapa yang tahu lagi? Saya Bu. Apa Mbak Cia? Kamar mandi Bu. Fungsinya untuk apa? Untuk mandi Bu. Ya, bagus. Kamar mandi untuk mandi. Kacau Nah, video tadi menjelaskan bahwa rumah merupakan tempat beristirahat, tempat tinggal, dan tempat berkumpul, serta tempat berlindung dari hujan dan panas. Selanjutnya di sini Ibu ada alat peraga. Nah, contohnya misal keluarga sedang makan malam bersama, di manakah mereka kita tempatkan di ruang makan. Yang selanjutnya ada yang mau maju? Coba Mbak Firda maju. Dibaca dulu Mbak Firda. Ayah dan ibu sedang mengotor rencana namun di mana mereka Gimana? ruang tamu. Ya. Ya, silakan Ibu. Tepuk tangan buat Mbak Firda. Selanjutnya ada yang mau maju lagi? Saya Bu, Ya, silakan Mas Mandi. Baca dulu Mas. Ibu sedang memasak. Di mana Ibu sekarang? Di dapur. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Mandi. Selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Afifah. Ayah sedang memarkirkan mobil. Di manakah ayah sekarang? Di garasi Bu. Ya, benar. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Afifah. Apa ini? Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang ya anak-anak. Ya, Bu. Ya Bu.
Ada yang kesulitan tidak anak-anak? Tidak. Mbak Firda bisa mengerjakan? Bisa, Bu. Mbak Rika bisa? Bisa, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan perwakilan satu kelompok maju untuk mempresentasikan ya. Iya, kelompok 1. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Ini ada kamar tidur untuk beristirahat. Kemudian ada kamar mandi untuk mandi atau membersihkan badan. Kemudian ada ruang tamu untuk berkumpul keluarga. Terus ada dapur untuk memasak. Itu Bu. Ya, terima kasih Mbak Firda. Tepuk tangan semuanya kepada Mbak Firda. Kasih ya, Mbak. Nah, dari hasil KPD kalian itu sudah benar semuanya. Jadi tempat tidur itu untuk beristirahat atau tidur, kamar mandi untuk membersihkan badan atau mandi, ruang tamu untuk berkumpul bersama keluarga, dan dapur untuk memasak. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang bagian-bagian dan fungsi rumah. Isi dari bagian-bagian rumah itu yang pertama ada apa anak-anak? Kamar tidur, Bu. Ya, terus Tamu. ya, terus Ruang masak. saya apa tadi Mak? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian rumah dan fungsinya. Rumah itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada tempat tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Tempat tidur fungsinya untuk beristirahat atau tidur. Ruang tamu untuk berkumpul bersama keluarga, dan dapur untuk memasak, kamar mandi untuk membersihkan badan atau mandi. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak, nah sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi kalian kerjakan secara mandiri ya anak-anak. Ya, Bu.
mengenal lingkungan sekolah kita. Anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dijaga kesehatannya karena sekarang sedang musim hujan. Siap, Bu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi kita hari ini, anak-anak? Apakah senang? Alhamdulillah senang. Kalian sudah paham tentang materi pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya anak-anak. Silakan ketua kelasnya Mas Afandi dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa.